Perkenalkan, nama saya Tira Sona, NIM F1051181181012. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendengaran. Nah, sebelum lebih lanjut, perlu kita ketahui pengertian dari sistem pendengaran. Nah, pengertian sistem pendengar itu sendiri, sistem pendengaran adalah sistem yang digunakan untuk mendengar. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Manusia dapat mendengar dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kemudian ada bagian-bagian dari telinga. Bagian-bagian dari telinga ini terbagi menjadi 3. Ada telinga bagian luar, kemudian bagian tengah atau telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terbagi menjadi daun telinga dan saluran telinga. Nah, daun telinga adalah bagian telinga terluar yang melekat secara eksternal di kepala. Dan telinga ini disebut dengan vena. Kemudian saluran telinga. Saluran telinga ini disebut dengan auditory canal, adalah struktur sinusoid berbentuk tabung berongga yang menghubung telinga luar ke telinga tengah. Kemudian ada telinga bagian tengah atau telinga tengah. Nah, telinga bagian tengah ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya ada gendang telinga dan tulang pendengaran seperti malleus, tulang matril, incus atau tulang landasan, kemudian stapes atau tulang sanggurdi, dan eustachian tube atau saluran pendengaran. Yang pertama ada gendang telinga. Nah, gendang telinga ini disebut dengan tympanis membrane, adalah bagian yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Kemudian selanjutnya malleus. Malleus adalah tulang kecil yang menghubungkan gendang telinga dengan incus. Kemudian incus ini adalah tulang landasan, atau incus ini adalah tulang yang menghubung tulang martil atau malleus dengan tulang sanggurdi. Kemudian stapes. Stapes atau tulang sanggurdi itu adalah tulang terkecil dari telinga dalam tubuh manusia yang menyerupai sanggurdi kuda. Kemudian yang selanjutnya tabung pendengaran. Tabung pendengaran juga disebut eustachius, adalah rongga yang menghubungkan struktur telinga tengah dengan bagian belakang tengkorak. Kemudian ada telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini terbagi menjadi ada 4, ada bone labirin, kemudian vestibul, kemudian cochlea, kemudian semicullar canals. Nah, yang pertama, bone labirin atau disebut juga labirin tulang adalah rongga berlubang di dalam telinga bagian dalam yang terdiri dari tulang yang dilapisi dengan periosteum, sedangkan membran labirin atau labirin membran membentang di dalam labirin tulang. Kemudian yang selanjutnya vertebul atau vertibular adalah bagian yang menghubungkan cochlea dengan semicullar atau kanal setengah lingkaran. Yang selanjutnya cochlea. Cochlea adalah saluran berbentuk spiral seperti cangkang siput yang membentuk 2/3 putaran mengitari pusat tulang yang disebut dengan modulus. Kemudian semikular atau kanal setengah lingkaran atau kanal semicularis adalah saluran penghubung di dalam telinga yang terdiri dari 3 buah saluran setengah lingkaran yang berbeda, yaitu saluran semikular horizontal, saluran semikular vertikal superior, dan saluran semikular vertikal posterior. Nah, selanjutnya ada proses kerja sistem pendengaran. Nah, proses sistem pendengaran ini dikutip dari notif NIDCD
Proses pendengaran yang pertama, gelombang suara memasuki telinga luar dan berjalan melalui lorong sempit disebut saluran telinga yang mengarah ke gendang telinga. Nah, jadi dari daun telinga ini masuk ke gendang telinga. Kemudian gendang telinga bergetar. Di gendang telinga ini bergetar dari gelombang suara yang masuk dan mengirim getaran ini ke 3 tulang kecil di telinga. Mengirim ke tulang kecil di telinga, kemudian tulang di telinga tengah memperkuat dan meningkatkan getaran. Setelah di sini, tulang telinga memperkuat atau meningkat getaran suara dengan mengirimkan ke koklea. Kemudian setelah getaran menyebabkan cairan di dalam koklea bergetar, gelombang suara berjalan di sepanjang membran basilar sel-sel rambut, yaitu sel sensorik yang berada di atas membran basilar mengendalikan gelombang suara. Nah, sel-sel rambut di dekat ujung lebar koklea kemudian mendeteksi suara bernada tinggi, sedangkan yang lebih dekat ke tengah mendeteksi suara bernada rendah. Kemudian saat sel-sel rambut bergerak, komponen seperti rambut yang sangat kecil dikenal dengan stabilisia yang bertengger di atas sel-sel rambut menabrak struktur dan lengkungan di atasnya. Ini menyebabkan skleriosilia terbuka, kemudian bahan kimia masuk ke dalam sel-sel dan menciptakan sinyal listrik. Kemudian masuk ke saraf. Saraf pendengaran kemudian membawa sinyal ke otak, saraf otak atau saraf pusat, dan mengubah menjadi suara yang kita kenal dan kita pahami. Nah, jadi ini cara kerja telinga atau proses pendengaran pada telinga. Kemudian ada proses pendengaran yang dikaitkan dengan fisika. Nah, pendengaran adalah persepsi saraf mengenai energi suara. Gelombang suara akustik adalah getaran udara yang merambat terdiri dari daerah bertekanan tinggi karena kompresi atau pemampatan molekul-molekul udara yang berserang-seling dengan daerah bertekanan rendah akibat penjarangan. Nah, molekul tersebut. Kemudian pendengaran merupakan indera mekanopros. Karena hal ini, telinga memberikan respon terhadap getaran mekanik gelombang suara yang terdapat di udara. Kemudian, gelombang suara atau akustik termasuk dalam gelombang mekanik yang dapat merambat melalui media. Selain udara, misalnya air, namun perambatan ini kurang efisien. Diperlukan tekanan lebih besar untuk menimbulkan pergerakan cairan dibandingkan dengan pergerakan udara karena inersia atau kelembapan resistensi terhadap perubahan. Nah, cairan yang lebih besar kemudian kecepatan suara adalah sekitar 344 meter per sekon pada suhu 20 derajat Celcius di permukaan permukaan laut. Semakin tinggi suara dan altitude-nya, kecepatan rambat suara makin tinggi. Nah, selanjutnya, seorang menerima suara berupa getaran pada gendang telinga dalam daerah frekuensi pendengaran manusia. Getaran tersebut dihasilkan dari sejumlah variasi tekanan udara yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang dirambat ke medium sekitarnya yang dikenal dengan sebagai medan akustik. Kemudian, telinga manusia mampu mendengar suara dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ini yang saya sampaikan tadi. Namun yang paling sensitif adalah 1000 sampai 4000 Hz. Suara pria dalam percakapan normal sekitar 120 Hz, sedangkan wanita mencapai 250 Hz. Suara yang didengar telinga manusia mengalami perubahan dari sinyal akustik yang bersifat mekanik menjadi sinyal listrik yang diteruskan ke saraf pendengaran otak. Nah, itu proses pendengaran bila dikaitkan dengan fisika. Materi fisika itu ada pada gelombang bunyi yang berkaitan dengan sistem pendengaran ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.